A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Weton Santet 3 Generasi. Cerita ini ditulis oleh Uwamia. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mulih wae nduk, Nesi pingin urip. Mulih wae. Balik aja nak. Masih pengen hidup, balik aja. Sontak Tania menutup kaca mobil. Ia melirik Rian, tapi sepertinya Rian tak mendengar teriakan sang kakek di pinggir jalan. Saat mobil kembali melaju, Tania kembali menengok. Betapa kagetnya karena sang kakek sudah menghilang dari tempat semula ia duduk. Seakan tak pernah ada orang yang duduk di trotoar itu. Tania mengusap leher yang merinding. Ucapan sang kakek berputar-putar di otaknya. Tania tak paham akan bahasa Jawa. Sementara itu, iring-iringan rombongan memasuki jalan tol. Rian sempat berhenti untuk buang air kecil di tepi jalan. Hal itu ia lakukan sebab pagi tadi belum sempat melakukannya. Selanjutnya tak ada pembicaraan lagi sepanjang perjalanan. Tania sibuk memainkan ponsel, mengabari teman-temannya yang berada di dalam damri. Sementara Rian fokus menyetir. Gara-gara sebelumnya sempat berhenti, kini jarak mobil Rian dan rombongan damri terpaut cukup jauh. Rian akhirnya menambah laju kecepatan. Masih di jalur tol ketika langit di atas sana berubah mendung. Angin dingin menelisip masuk lewat jendela di samping Rian. Ia lantas menaikkan kaca hingga jendela tertutup sempurna. Namun pada saat itulah Rian melihat seekor makhluk mengerikan yang terbang menyambar mobil. Mirip rupa jin yang dikisahkan dalam Al-Quran. Rian memekik kaget. Tania di sampingnya melongo heran. Kenapa? Belum juga menjawab, Rian merasakan tubuhnya dirasuki sesuatu. Sesuatu dengan energi melampaui akal sehat. Apa yang selanjutnya terjadi adalah ruh Rian ditekan ke dasar jiwa yang paling dalam. Sosok yang merasukinya kini memegang kendali. Rian seakan terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Ia benar-benar tak paham apa yang terjadi padanya. Koh, Tania menepuk paha Rian. kamu baik-baik saja kan? Hening. Di balik setir, wajah Rian nampak kaku. Sepasang matanya menatap lurus ke depan, tak berkedip. Tania terus memperhatikan raut wajah kakaknya. Sampai di suatu titik di mana ia menyadari wangi parfum Rian kini berubah, mirip bau bunga. Jika ada wangi bunga yang lebih tajam dari bunga sedap malam, maka itu adalah wangi bunga yang berasal dari tubuh Rian. Tania menekan dadanya yang berkedut gugup. Terlintas kembali teriakan sang kakek yang memakai bahasa Jawa. Apa hubungannya dengan wangi bunga ini? Tania meremas jemarinya yang basah oleh keringat. Kini ia menyaksikan sendiri bagaimana Rian menaikkan kecepatan mobil. Terus dinaikkan hingga melebihi 80 km per jam. Koh, Tania memekik ketakutan. Mana lagi Rian tak sekomunikatif sebelumnya. Kini lebih mirip zombie. Saat melewati jalur yang berkelok, Rian mulai kehilangan kendali. Entah apa yang membuatnya membanting setir keluar dari garis marka di mana beberapa truk besar melaju kencang. Tania berteriak histeris. Tak dinyana, tabrakan beruntun terjadi siang itu. Mobil Rian rusak parah bertabrakan dengan beberapa truk sekaligus. Menyadari adanya kecelakaan,
Rombongan Damri Study Tour kampus Pelita Harapan memilih berhenti. Para mahasiswa berhamburan turun. Beberapa yang cekatan langsung memeriksa mobil dan truk yang terlibat kecelakaan. Sopir truk meninggal dunia. Duanya lagi luka parah. Mereka sedih bukan kepalang saat menemukan Rian dan Tania sudah tak bernyawa di dalam mobil. Tewas sekejap itu. Dosen pembimbing segera menelpon panitia tur. Ia marah besar. Peserta yang terlambat seharusnya dilarang berangkat. Tidak boleh diikut sertakan apalagi memakai mobil pribadi. Sudah kuduga bahwa bangkai dari tubuh kakak beradik itu sebenarnya adalah peringatan, ujar salah satu panitia dengan nada putus asa. Panitia satunya lagi nampak frustasi. Ia menjambak rambutnya sendiri. Seumur hidup, baru kali ini kegiatan study tour yang dilakukan kampus mereka memakan korban jiwa. Waluyo tergesa-gesa menapaki anak tangga menuju rooftop rumahnya. Tepat biasa ia bertemu Kajiman. Sinar bulan purnama menerangi area lapangan tersebut. Di salah satu sudut tergeletak sesajen yang mana asap kemenyan sudah tipis. Waluyo mendekat, menambah satu potongan kemenyan. Lalu asap kembali menebal. Ia lantas berdiri tegap seraya menatap cakrawala malam. Lelaki parubaya itu bersiul nyaring. Tak lama kemudian Kajiman muncul dari arah barat. Sepasang sayap hitam panjangnya mirip sayap kelelawar. Bola matanya semerah bara api. Dalam sekejap mata ia sudah mendarat di sisi Waluyo dalam wujud manusia. Untuk beberapa saat mereka saling diam. Waluyo sibuk melinting rokok dari tembakau racikan khusus. Tumben kamu bergerak tanpa diperintah, sindir Waluyo pelan. Hebat banget membunuh 2 orang sekaligus. Kajiman membuang napas berat. Ia tak menjawab ucapan Waluyo. Di bawah sinar purnama, kulitnya berkilau indah. Dasar si cemburu. Dia bisa membuat siapa aja gelap mata, tambah Waluyo. Kajiman memalingkan wajah, menghindari tatapan Waluyo yang seakan meminta jawaban. Kamu jatuh cinta kan sama Yayu? Kajiman mendesah malas, membuat Waluyo terkekeh penuh minat. Sayangnya, Kajiman kemudian memilih terbang, menghilang di buku-bukunya malam. Waluyo masih berdiri di sana. Ia mulai memikirkan rencana baru. Belum pernah dilihatnya Kajiman sejatuh cinta ini. Bagaimana jika Yayu dijadikan ingon betina saja? Bukankah akan lebih baik bila Kajiman punya pendamping hidup di alam gaib? Waluyo lalu tersenyum. Ia tahu dirinya tak pernah kehabisan akal. Di tempat lain, kehilangan 2 anak sekaligus jadi pukulan berat bagi Robert. Fakta bahwa dia satu-satunya yang tersisa dalam kartu keluarga membuat aliran darahnya meletup. Ia marah, sedih dan kecewa, tapi bingung kepada siapa harus dilampiaskan. Sebulan setelah pemakaman Rian dan Tania, Robert memilih menutup diri. Setiap hari hanya terkurung dalam ruang kerja hingga larut malam. Sepupu Rian Santoso itu menjadi lebih kurus, pucat dan nampak letih. Ia memikirkan banyak hal yang tak masuk akal. Dia yakin ini bukan rentetan kematian biasa. Entah siapa yang tega memainkan ajal dari istri dan anak-anaknya. Robert perlu melakukan detoksifikasi di kediaman itu. Tepat siang itu, manakala mendung menghiasi langit sejak pagi, Robert akhirnya berteriak penuh emosi. Ia meneriaki semua jajaran pekerja di kediamannya. Para asisten rumah tangga, security hingga tukang kebun melepas aktivitas mereka.
dan segera menghadap Robert. Belum pernah si bos besar semurka ini. Semua nampak ketar-ketir dibuatnya. Tak dinyana, saat itu juga Robert memecat mereka semua. Ia memberi tenggang waktu 1 kali 24 jam untuk mengemasi barang-barang. Mereka kecewa kehilangan pekerjaan. Beda dengan Yayu yang tersenyum lega. Tak perlu memanjat tembok baginya untuk bisa kabur sesuai niat lama. Diusir dengan cara begini malah jauh lebih bagus. Hanya satu hal terbesit di benak Yayu. Bertemu ibunya lalu membawa wanita itu pergi dari dusun sejauh mungkin. Jauh dari radar Waluyo. Waluyo mungkin terkesan ramah, tapi dia tak akan meluputkan siapa saja yang tahu rahasia besarnya. Dengan segala cara akan dihabisi, dihilangkan jejak. Sembari menenteng tas pakaian, Yayu tergesa-gesa meninggalkan kediaman besar itu. Dia harus tiba di dusun sebelum Waluyo tahu pemecatan ini. Perasaan Yayu menjadi lebih tenang manakala ia tiba di terminal, di mana bus-bus tujuan Jawa Tengah masih menunggu penumpang. Ia menerobos masuk ke salah satu bus, duduk memeluk tas dengan tubuh setengah meringkuk. Awan gelap di atas sana mungkin sudah terlalu berat memikul beban. Hujan deras pun turun, begitu deras, begitu bising, hingga para penumpang meminta kondektur menutup seluruh pintu dan jendela bus. Bus melaju pelan. Cuaca buruk membuat supir lebih mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Yayu tak mampu memejamkan mata, sementara penumpang lain mulai tertidur satu persatu. Dirinya masih belum yakin bisa kabur semudah ini. Jam demi jam berganti dan hujan telah reda. Tak terasa bus akhirnya memasuki kabupaten di mana dusun Yayu berada. Ini sudah dekat, pikir Yayu. Ia mulai menata ulang. Tas pakaiannya yang sedari tadi dipakai bersandar. Namun tiba-tiba saja supir bus membunyikan klakson berkali-kali. Terdengar sangat keras hingga membangunkan penumpang yang terlelap. Ternyata di depan sana 2 buah mobil sedang menghadang jalan. Cahaya lampu dari kedua mobil itu disorotkan persis ke dalam bus. Supir membunyikan klakson agar mereka membuka blokade jalan. Para penumpang mulai gelisah. Bukan tidak mungkin kedua mobil itu adalah kelompok preman yang hendak merampok habis-habisan. Yayu meringkuk menyembunyikan wajahnya. Setelah itu terdengar pintu bus didobrak paksa. Beberapa lelaki berperawakan tinggi, berkulit gelap memasuki bus. Salah satu menjelaskan bahwa mereka bukan perampok. "Lalu kalian cari apa?" sahut supir bus. "Yayu, perempuan muda bernama Yayu." "Oh, silakan cari saja." Yayu merasakan rotasi bumi seakan berhenti detik itu. Ia gugup bukan main. Tidak ada yang bisa diperbuat. Walau sudah rapi meringkuk, tetap saja mereka menciduk dirinya. 2 orang menarik paksa lengan Yayu. Yang seorang yang lebih nampak seperti pemimpin hanya memperhatikan. Yayu mengenalnya. Itu adalah Petrus, orang kepercayaan Waluyo. "Padahal sudah saya peringatkan. Berani sekali kamu mencoba kabur," desis Petrus ketika Yayu dipindahkan ke mobil mereka. Bus melanjutkan rutenya, sementara mobil yang membawa Yayu bergerak pulang ke Jakarta. Itu adalah hari terburuk dalam hidup Yayu. Sepanjang perjalanan tak hentinya ia menaikkan doa. Yayu ketahuan berkhianat dan sudah pasti Waluyo akan membunuhnya. Perempuan itu terus melihat arah jalan. Kira-kira kemana dirinya akan dibawa untuk dieksekusi. Yayu telah pasrah. Sampai akhirnya Petrus yang sedari tadi diam-diam mengamati Yayu bersuara santai. "Perempuan Sabtu Kliwon susah dicari. Kata orang, Sonde akan membunuh tanpa pertimbangan."
Yayu tersentak. Baru ia sadar bahwa mobil sudah sampai di depan gerbang perumahan mewah di mana rumah Waluyo berada. Security mendorong gerbang raksasa itu dengan susah payah. Mobil pun melaju masuk. Di satu sisi Yayu bersyukur belum dibunuh, tapi di sisi lain ia ketakutan. Takut menghadapi kemarahan Waluyo. Tiba di kediaman Waluyo, Yayu digiring menuju rooftop bangunan. Di sana, Waluyo yang mengenakan pakaian serba hitam tengah berdiri membelakangi mereka. Ia menatap langit malam sembari merokok. Yayu dihempaskan ke lantai. 3 orang kepercayaan Waluyo meninggalkan mereka berdua. Demi apapun, Yayu kini merasa jantungnya bukan berdetak di rongga dada, melainkan lebih terasa di kepala, memenuhi isi kepalanya. Napasnya bertalu-talu kala menanti respon kemarahan Waluyo. Namun pria bangsawan itu nampak tenang. Ia bahkan belum membalikkan tubuhnya sejak tadi. Usai sebatang rokok habis dihisap, barulah ia berucap dingin. Sedemikian dingin hingga Yayu bisa merasakan bagaimana bulu-bulu tubuhnya meremang. Nyari orang setia emang susah ya. Saya mungkin salah orang, tapi perkara ini gak boleh berhenti di tengah jalan. Kamu paham toh? Dengan bibir gemetar Yayu menjawab pelan. Nje, Doro. Waluyo membalikkan tubuh. Ia lalu menatap Yayu lekat. Gemeletuk rahangnya menjadi tanda bahwa ia tengah menahan amarah. Dengar Yayu, kamu harus tinggal di sini. Setidaknya sampai tujuan kita tercapai. Yayu membungkuk hormat. Dalam hati ia mendesis. Kita, siapa yang dimaksud Waluyo? Sebab Yayu merasa tujuan mereka tak sama. Bahkan Nyi Ratni sekalipun punya tujuan sendiri. Singkat cerita, selama beberapa pekan, Waluyo kerap mondar-mandir di depan kediaman Robert. Rumah itu sunyi sepi. Dedaunan kering menumpuk di halaman. Saat malam, tidak semua lampu dinyalakan. Sungguh berantakan. Entah sedang apa Robert di dalam sana. Yang jelas lebih horor melewati rumah itu ketimbang melewati rumpun bambu. Waluyo tertawa puas. Itulah akibat yang pantas untuk mereka yang merampas apa yang dimiliki Waluyo. Setelah ini, pihak lainnya akan berpikir 1000 kali untuk menguasai BUMS peninggalan klan Santoso. Jika semua takut mati, maka hanya Waluyo yang berani. Dengan halus, Waluyo mengendarai mobilnya pulang ke rumah. Ia hendak menemui Yayu dan mengatakan sesuatu yang penting. Namun saat ia tiba dan melihat Yayu sedang mengepel di area lantai 3, ia marah bukan main. Di dekat situ, ada Sundari yang asik ongkang kaki seraya nonton televisi. Pembantu satu itu agaknya kurang tahu diri. Mentang-mentang anaknya Nyi Ratni, dia terkadang menganggap diri spesial. Sundari, bentak Waluyo. Sundari terkejut dan langsung berdiri kaku bak patung pahlawan. Yayu di sini bukan sebagai pembantu. Dia itu memikul perkara yang jauh lebih besar. Kamu harus sadar diri. Sundari menelan paksa saliva. Tenggorokannya mendadak kering. Segera ia menggantikan tugas Yayu. Sementara Yayu berlalu mengikuti langkah Waluyo menuju selasar balkon. Di balkon itu Waluyo berucap serius. Bersiaplah. Dalam waktu dekat kamu akan melihat langsung pembicaraan saya sama Robert. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yayu terhenyak. Sepasang matanya memicing heran. Rahasia apalagi yang belum diketahuinya?
Di titik ini Yayu mulai curiga bahwa klan Waluyo tidak sepenuhnya jahat. Pasti ada alasan di balik semua ini. Tinggal di kediaman Waluyo, Yayu bersyukur akan keramahan Bu Agni, istri Waluyo. Ia tak membedakan status sosial, yang mana selalu mengajak Yayu makan di meja yang sama. Meski demikian, Yayu tetap menjaga batasan. Walau kebaikan selalu ditunjukkan, makin kesini Yayu makin peka bahwa Bu Waluyo, sapaan untuk Bu Agni di kediaman itu, sebenarnya tidak baik-baik saja. Sepertinya ia mengidap suatu penyakit, sebab bobot tubuhnya kian susut. Wajahnya pun tidak berseri seperti sedia kala. Wanita bangsawan itu selalu tersenyum, menutupi apa yang tengah dialaminya. Anehnya, Pak Waluyo tak sadar, terlalu sibuk atau mungkin menganggap perubahan fisik istrinya adalah fenomena normal dari fase pernikahan. Sebaliknya, Yayu mencium adanya pengaruh santet pada tubuh Bu Waluyo, suatu yang amat gelap, amat jahat, yang perlahan-lahan menghancurkan dari dalam. Tepatnya pagi ini, Bu Waluyo muntah-muntah saat sarapan pagi. Ia berlari ke kamar mandi untuk menuntaskan isi perutnya. Pak Waluyo yang terburu-buru ke kantor terpaksa menelpon dokter pribadi untuk menjenguk. Sementara Yayu yang membutuhkan Bu Waluyo hingga ke kamar mandi dibuat kaget. Darah kehitaman memenuhi wastafel. Bu Waluyo segera menghidupkan keran sehingga air membersihkan jejak darah. Mulutnya dikumur agar Yayu tak curiga. Yayu pun berlalu pergi. Ia menyimpan perkara itu rapat-rapat. Di area lantai 1, Yayu berpapasan dengan Sundari. Gelagat pembantu itu terkesan judes. Makin kesini makin tak suka sama kehadiran Yayu. Orang yang berhasil melewati badai tak akan terpengaruh oleh gerimis. Yayu menganggap Sundari bukan rivalnya. Namun ada kalimat Sundari yang membuat Yayu kesal. Kalimat yang selalu diulang-ulang, seakan Yayu adalah ancaman baginya. Gak tahu diri ya kamu. Baru aja tinggal di rumah ini, tapi udah deket-deket sama Pak Waluyo. Saya yang sudah lama kerja di sini, susah sekali mendekati orang itu. Yayu melengos. Bagaimanapun ia harus fokus membantu Waluyo mencapai tujuan utama. Soal Sundari yang menyukai Pak Waluyo, itu di luar kepastian Yayu. Sebab pada dasarnya, orang seperti Waluyo bukanlah tipe idaman Yayu. Yuk, dipanggil sama bapak. Kamu diajak bertemu Pak Robert. Dengan lembutnya Bu Waluyo mengetuk pintu kamar Yayu. Saya sudah siap, Bu. Sedikit lagi saya keluar. Hari itu adalah hari di mana Waluyo mengantar pertemuan rahasia dengan Robert, dan Yayu diminta menyaksikan. Jam hampir menyentuh angka 9 saat mereka berangkat. Malam itu langit lumayan terang. Mobil yang dikendarai Waluyo berisikan 5 orang. Selain Waluyo dan Yayu, ada pula Petrus dan 2 preman kaki tangan Waluyo. Yayu merasa cemas. Ia berharap semoga tidak akan terjadi apa-apa pada Robert. Arah yang dituju ternyata cukup jauh dan sepi. Yayu lalu bertanya pada Petrus. Pria berdarah asli Papua itu mengatakan bahwa mereka kini memasuki daerah berinisial TP. Beberapa waktu kemudian, mobil merangsek ke jalan sempit di kawasan jarang penduduk, tepatnya di suatu area lapang. Di bawah sinar rembulan, Robert sudah menunggu di situ. Ia sendiri tanpa pengawalan. Sejak dahulu, keluarga besarnya tak memakai jasa bodyguard. Kaum Tionghoa agaknya pelit, bahkan dalam hal keselamatan diri.
Waluyo dan Yayu segera turun, sementara Petrus dan dua lainnya mengamati dari dalam mobil. Posisi mobil Waluyo dan mobil Robert saling berhadapan. Sinar lampu dari keduanya menerangi pertemuan malam itu. Robert tersenyum sinis kala melihat Yayu yang bersama Waluyo. Perempuan setan. Sudah saya duga, desis Robert parau. Tangan kanannya merogoh sesuatu dari saku jas. Menyadari bahwa itu adalah pistol, Yayu segera berlindung di balik punggung Waluyo. Saat itu juga, kedua tangan Waluyo telah duluan menggenggam pistol. Bahkan bentuk dan ukurannya jauh lebih berbahaya dari milik Robert. Kamu tahu soal tanah itu, tapi kenapa kebenarannya dikaburkan? Tegas Waluyo. Robert masih memandang sinis. Salah besar mengambil apa yang bukan milik kalian. Ketahuilah, tanah itu adalah tanah ulayat bagi klan Waluyo. Ada darah yang tumpah saat nenek moyangku mempertahankan tanah itu dari penjajah. Ada janji yang diikrarkan pada anak cucu di atas tanah itu. Ini bukan soal uang atau materi. Sebagai orang Jawa yang menjunjung tinggi nilai budaya, apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan kembali tanah itu. Robert terkekeh akan ucapan yang lolos dari mulut Waluyo. Sepasang mata sipitnya benar-benar tertutup saat tertawa. Turunan Tionghoa itu ternyata keluarganya punya masalah lama dengan keluarga Waluyo. Apa sebelum meninggal kakekmu tidak bicara terus terang bahwa dia meminjam sejumlah uang pada kakek kami yang tak pernah diganti? Robert membalas santai, seolah apa yang dilakukan keluarganya adalah hal lumrah dalam hutang piutang ala Tionghoa. Leherian Santoso hanyalah penerus kepemilikan tanah itu. Begitu pula aku. Kau sudah menyantet seluruh keluarga besarku. Kami diam bukan berarti tidak tahu. Ibu Robert. Waluyo berkeming. Anak buahnya sudah siaga di dalam mobil. Yayu yang masih berlindung di balik tubuh Waluyo cukup tercengang mendengar tuturan kedua belah pihak. Kakek saya memang meminjam sejumlah uang. Tapi asal kamu tahu, dia tidak menggadaikan tanah ulayat di atas hutang itu. Justru kakek kalian secara biadab menodai mendiang nenek kami. Makanya hutang itu tidak pernah dilunasi. Ucap Waluyo dengan nada bergetar, menahan perasaan campur aduk. Yayu tak mampu bernapas. Ternyata itulah penyebab kenapa Waluyo tega menyantet hingga memelihara jin. Urusan tanah ulayat menyangkut hak keluarga besar, bukan kepentingan pribadi. Dan Waluyo sementara berjuang. Sudah kubilang, kami hanya meneruskan kepemilikan tanah itu. Tidak ada urusannya dengan masalah apapun di masa lalu. Ketus Robert. Jadi kau merantau ke Jakarta, meniti karir hingga menjilati bokong leherian, hanya untuk mendapatkan tanah itu kembali. Ledek Robert. Kedua kaki Waluyo gemetar di tempatnya berdiri. Hinaan dari Robert membuatnya meremas gagang pistol. Sialnya, Yayu secara refleks menghempaskan pistol dari tangan Waluyo. Ia sangat takut jika Waluyo sampai menembaki Robert. Tentu saja Robert segera mengambil kesempatan. Ia mengacungkan pistol ke depan, namun belum sempat menarik pelatuk. Tiba-tiba rentetan tembakan menghujani tubuhnya. Petrus dan dua lainnya lebih dulu bertindak dari titik persembunyian mereka.
Robert ambruk ke tanah. Sementara Waluyo dengan emosi melayangkan satu tamparan keras di pipi Yayu. "Sial, kamu hampir saja membuat saya mati," bentaknya. Yayu menangis. Ia tersungkur memeluk kedua kaki Waluyo. Di saat yang sama, Petrus dan dua lainnya membidik pistol ke arah Yayu. Tidak ada yang dapat percaya dalam hal ini. Siapapun bisa berubah dalam sekian detik bila terdesak. "Perempuan ini berbahaya, bos," seru Petrus pada Waluyo. "Sebaiknya dilenyapkan saja." Tahan Petrus," larang Waluyo sembari satu tangannya melindungi Yayu. Petrus dan dua lainnya lantas menyarungkan pistol mereka. "Yayu ini gadis kampung. Dia gelagapan melihat senjata api, jadi masih bisa ditoleransi." Petrus mengangguk paham. Ia lantas beralih menyuruh anak buahnya membereskan jasad Robert yang tergeletak di tanah. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.